Bu Nani, Waalaikumsalam Pak Rizky. bagaimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah baik Pak. Pak Rizky sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih Bu Nani, tapi lagi ada yang dipikirin nih Bu. Hah? Lagi mikirin apa Pak Rizky? Aduh, gimana ya? Gimana apanya? Ayo cerita-cerita. Jadi gini Bu, saya kan di sekolah diberikan amanah ya, jadi tim kebersihan dan kerapian kelas sama kepala sekolah. Jadi semacam dibuat tim gitu Bu, untuk program adiwiyata di sekolah. Kebetulan sekolah saya itu diamanahi gitu, dan saya juga dapat amanah jadi tim kebersihan dan kerapian kelas itu. Nah, di sekolah saya itu anak-anak kalau pulang sekolah itu mereka piket rapih Bu tuh, lantai bersih, Ya. papan tulis bersih. Tapi ya Bu ya, pas cek kolong laci anak itu masih banyak sampah Bu. Oh, jadi itu permasalahannya yang dihadapi sama Pak Rizky di sekolah saat ini ya. Jadi Pak Rizky itu dapat amanah baru jadi tim kebersihan dan kerapihan kelas. Anak-anak di sekolah Pak Rizky sudah melaksanakan piket setelah pulang sekolah, tapi masih ditemukan sampah di kolong laci, begitu ya? Iya betul banget Bu Nani, kayak gitu. Hmm, kalau boleh saya tahu, sampah apa aja emang Pak yang masih ada di laci anak-anak itu? Sampah biasa Bu, kayak kertas, sisa makanan, bungkus permen, ya itulah, ya masih ada di laci gitu, nggak mereka buang. Oh, banyak juga ya. Nah, selain sampah yang di laci, ada yang mengganjal lagi nggak selain terkait sampah ini Pak Rizky? Nggak ada sih Bu, aman semuanya. Cuma ini masalah apa? Sampah di laci masih jadi PR nih buat sekolah saya. Jadi kesadaran anak itu untuk membuang sampah itu masih kurang. Jadi mereka ya dengan enaknya gitu naruh di laci gitu. Oh iya 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 Pak, kesadaran anaknya ya yang masih kurang ya dalam hal membuang sampah. Kalau menurut Pak Rizky nih, kira-kira penyebab kesadaran anak yang masih kurang dalam membuang sampah itu apa ya Pak? Iya Bu, kayaknya mereka tuh belum paham gitu ya bahaya naruh sampah di laci. Padahal kan kita tahu ya kalau sampah ditaruh di laci itu bisa jadi sarang nyamuk, Iya apalagi nyamuk. sampah sisa makanan. Hmm. Iya, apalagi sampah sisa makanan tuh Bu bisa jadi belatung. Oh iya, betul banget itu Pak Rizky. Bisa jadi belatung itu kalau nggak ketahuan. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain kesadaran anak yang masih kurang gitu Pak Rizky terkait membuang sampah ini? Nggak ada sih Bu, aman sih semuanya. Cuman itu aja, masalah anak buang sampah di laci itu jadi masalah utamanya. Oh iya, nah dari permasalahan yang Pak Rizky sampaikan, saya yakin sudah terbesit nih pasti rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan itu. Kira-kira apa Pak yang bisa memberikan solusi mengatasi permasalahan itu Pak? Solusinya kira-kira menurut Bapak? Apa ya Bu ya? Kayaknya mah ya ini Bu, gini. Jadi saya sih sempat sempat kepikiran aja ya, Ah, pengen gitu ngadain kegiatan kampanye bahaya sampah, eh, sehingga tujuannya itu pengen tumbuh kesadaran itu dari anak bahwa apabila membuang sampah sembarangan, kemudian buang sampahnya di laci kelas itu bahaya gitu Bu. hmm. Nah, sepakat tuh Pak, bagus banget. Kampanye akan kesadaran anak apa untuk anak yang membuang sampah dan tidak menimbun sampah di laci. Nah, selain itu ada hal lain nggak yang menjadi rencana Pak Rizky? Hmm, mungkin ini sih kampanye nanti itu bisa masuk tuh Bu ke Project P5 di sekolah saya. Oh iya. Bisa tuh dimasukkan ke tema gaya hidup berkelanjutan. Ya Iya. intinya mah kalau dari saya mah supaya anak-anak itu tumbuh kesadaran Bu dalam membuang sampah gitu. Nah, bagus itu, Pak. Jadi ada proses berkelanjutannya. Jadi bukan hanya sekedar kampanye saja. Terus mereka lupa untuk komitmen dan konsisten dalam membuang sampah. Iya betul Bu, betul.
Iya, kira-kira nih, kapan Pak Rizky mulai bisa kampanyenya tentang kesadaran membuang sampah? Dan apa itu tadi satu lagi? Proyek P5 ya, yang gaya hidup Proyek P5 ya. berkelanjutan. Iya, kapan kira-kira? Ya, insya Allah sih bisa sih Bu, minggu depan bisa kita mungkin saya diskusikan sama tim gitu ya. Bisa Keren, kayaknya. keren kan Pak Rizky. Nah, rencananya yang dilakukan Pak Rizky nanti itu bagaimana ya? Saya ingin tahu. Paling ya itu komunikasi sama tim, nanti bahas tuh rencana tindak lanjutnya seperti kampanye tadi tuh, kampanye kesadaran membuang sampah, kemudian nanti bisa tuh diskusi sama bagian kurikulum atau sama kepala sekolah untuk memasukkan kampanye tuh P5 Betul banget tuh. itu Pak Rizky. Komunikasi dengan kepala sekolah itu perlu. Kemudian proyek P5 juga menarik. Jadi lebih berasa gitu kebermanfaatannya ya Pak ya. Iya Bu Nani. Jadi ya pengennya saya mah tidak hanya sekedar panen karya gitu, tapi lebih ke aksi nyata Wah, cocok kayak gitu. banget itu Pak Rizky, cocok itu. Nah, kira-kira selain kepala sekolah dan tim Pak Rizky ini ya, siapa yang bisa membantu Pak Rizky supaya bisa komitmen, konsisten gitu untuk menyunjukkan rencana Pak Rizky ini? Yang pasti pertama tentu ya dengan tim ya, tim Adiwiyata tadi tuh sama kepala sekolah tentunya. Saya yakin sih kepala sekolah mah insya Allah ya mendukung karena kan itu permasalahan bersama ya. Iya. Kemudian yang kedua dengan murid kayaknya Bu. Jadi bagaimanapun kan utamanya itu di murid ya. Kita kan tujuannya ke murid. Supaya nanti itu anak-anak tuh tumbuh kesadaran gitu untuk membuang sampah di tempat sampah. Selain itu, saya juga ingin tuh melibatkan murid. Kebetulan kan kemarin sekolah saya ada tuh siswa saya yang dapat duta Adiwiyata tingkat nasional Bu. Kemarin juara 3 itu. Nah mungkin saya nanti bisa melibatkan mereka lah untuk bantu proyek ini gitu. Wah, keren sekali Pak Rizky. Ada anak muridnya yang dapat juara 3 tingkat nasional ya. Oh, keren, Nasional. keren. Jadi bisa dilibatkan ya. Oke, baiklah. Kita sudah mendapatkan solusinya ya, berarti ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pak Rizky, ada yang apa? Kira-kira nih dari hasil obrolan kita ini gitu. Apa yang kita dapatkan kira-kira? Awalnya kan saya bingung ya tadi ya, karena anak-anak kan masih belum tumbuh kesadaran dalam membuang sampah. Nah, setelah diobrolkan, ternyata ya itu saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan itu gitu. Mantap sekali Pak Rizky. Semoga ya yang sudah direncanakan Pak Rizky itu berjalan lancar ya. Iya Bu Nani, mohon dukungannya ya. Pasti itu mah, pasti Pak Rizky pasti didukung ya. Oke Pak Rizky, kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin dengar nih nanti progres Pak Rizky itu dalam mewujudkan kesadaran murid Pak Rizky dalam membuang sampah ya. Siap, terima kasih Bu Nani. Sama-sama Pak Rizky, tetap semangat ya. Iya, saya pamit ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bagaimana kabarnya Bu Nani? Wah, alhamdulillah baik Pak Rizky. Pak Rizky sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nani. Lama ya kita nggak ngobrol karena kesibukan masing-masing. Iya Pak nih Pak, sudah lama sekali ya. Mungkin karena kita nggak pernah sekelompok. Baru kali ini kan kita sekelompok. Iya ya, sudah lama sekali dan juga baru sekelompok ini ya. Baik Bu Nani, mumpung kita lagi ngobrol nih, apa nih kira-kira yang mau kita obrolin siang ini? Iya Pak Rizky, saya teh suka minder sama teman-teman. Pada suka cerita kalau mereka ikut pelatihan ini, pelatihan itu, webinar ini, webinar itu. Kok mereka pada punya waktu ya buat ikut pelatihan atau webinar? Saya mah nggak bisa ngatur waktu seperti itu. Oke, jadi
yang akan kita obrolkan sekarang ini, Bu Nani minder ya sama rekan-rekan Bu Nani, mungkin di sekolah kali ya, karena mereka ikut pelatihan atau ikut webinar, sedangkan Bu Nani nggak ada waktu buat kayak rekan-rekan Bu Nani yang lain gitu ya, untuk ikut pelatihan dan webinar. Seperti itu ya Bu Nani? Iya, betul banget Pak Rizky. Saya teh sebenarnya pengen kayak yang lain mengembangkan diri juga. Ya, ikut-ikut pelatihan lah biar bisa berkembang kemampuan saya dan tentunya update juga sama perkembangan pendidikan saat ini. Iya Bu Nani, penting sih sebenarnya kita sebagai guru ya, untuk ikut pelatihan atau ikut webinar, untuk mengembangkan pedagogik atau pengembangan kompetensi yang lain. Selain itu juga kita bisa tuh kenal sama teman-teman rekan guru di luaran sana, tambah relasi juga, berbagi ilmu yang banyak gitu ya Bu Nani ya. Iya, betul Pak itu. Mm-mm. Kalau boleh tahu, apa nih hambatan Bu Nani tidak bisa mengikuti kegiatan pelatihan atau kegiatan webinar? Jadi begini Pak Rizky, saya sebenarnya ingin mengikuti pelatihan atau webinar, tetapi pekerjaan di rumah saya menuntut saya sebagai seorang ibu, kan saya ibu rumah tangga ya, susah jadinya membagi waktu untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau webinar. Iya ya Bu ya, sebagai ibu rumah tangga sibuk sekali ya. Apalagi kalau sudah di rumah gitu, banyak pekerjaan ya yang harus diselesaikan. Iya, betul sekali Pak Rizky. Susah bagi waktu itu. Boro-boro kepikiran buat ikut pelatihan. Sudah sampai di rumah, melihat pekerjaan yang sudah menumpuk, jadi pusing duluan. Tidak sempat mengikuti pelatihan atau webinar. Nih, belum lagi, saya baru punya anak yang masih perlu bimbingan. Belum berani dilepas main sendiri. Oh iya, kalau boleh tahu anak Bu Nani umur berapa sekarang? Nih, anak saya umur 3 tahun, Pak. Perempuan. Wah, Hmm. perempuan umur 3 tahun lagi aktif-aktifnya ya. Heeh. Iya, lagi seneng explore, barantakin rumah. Pokoknya kalau udah sampai rumah fokusnya sama anak sama kerjaan rumah aja. Iya Bu. Selain hambatan susah membagi waktu ya Bu Nani ya, kira-kira nih ada lagi tidak yang jadi hambatan Bu Nani sehingga Bu Nani itu nggak bisa gitu ikut pelatihan atau ikut webinar gitu? Alhamdulillah nggak ada sih Pak, cuma itu aja. Jaringan internet di saya aman. Peralatan seperti laptop, handphone, saya juga ada. Nggak ada sih Pak, cuma itu aja udah. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, perlengkapan lengkap. Eh, ya, nanti bisa saya simpulkan ya permasalahannya itu karena susah membagi waktu ya Bu Nani ya, karena apa kegiatan di rumah gitu. Terus Iya betul Pak. sehingga Bu Nani nggak bisa ikut pelatihan gitu ya. Iya Pak, begitu. Hmm, iya Bu. Dari permasalahan itu ya Bu ya, saya yakin lah pasti Bu Nani sempat gitu terbesit rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan itu tuh. Nah, Bu Nani kira-kira apa ya strategi yang bisa Bu Nani lakukan agar tetap bisa ikut pelatihan atau webinar gitu, tapi pekerjaan rumah Bu Nani itu yang di rumah nggak terganggu gitu. Oh, Kira-kira apa Bu? apa ya Pak ya? Iya Pak, sebenarnya sih saya ada rencana, saya kepikiran mau memaksimalkan kegiatan saya di sekolah. Jadi gini, pas saya masih di sekolah nih, saya bisa ikut kegiatan pelatihan atau webinar yang jadwalnya itu sesuai dengan jam saya di sekolah. Tapi bukan saat jam mengajar di kelas ya Pak. Jadi seperti jam pulang sekolah lah misalnya gitu. Jadi saya menunda jam pulang ke rumah untuk menyempatkan waktu mengikuti kegiatan pelatihan atau webinar. Nah, setuju sih Bu saya tuh. Jadi sebenarnya Bu Nani bisa ya bagi waktu untuk pengembangan diri gitu ya, ikut pelatihan gitu. Tapi Bu Nani juga nggak melupakan gitu peran Bu Nani sebagai ibu rumah tangga di rumah gitu ya. Iya, betul Pak. Saya sebenarnya ingin profesional, namun tidak mau juga mengorbankan keluarga di rumah. Sepakat tuh, mantap. Bu Nani, Apa? kira-kira ada hal lain lagi nggak yang menjadi rencana Bu Nani?
Itu saja sih Pak rencana saya, karena kan masalahnya membagi waktu supaya bisa ikut pelatihan atau webinar. Pokoknya intinya tidak mengorbankan keluarga lah. Iya, Ya. iya, bener kok. Karena keluarga nomor satu ya Bu ya. Betul, keluarga Oh, nomor baik satu Bu. Pak. Mm-mm. Iya, baik Bu. Kira-kira kapan nih Bu Nani bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri gitu, ikut pelatihan atau webinar? Hmm, Insya Allah mulai minggu ini bisa Pak. Wih, minggu ini keren. Nah, itu rencananya apa Bu yang akan dilakukan nanti sama Bu Nani? Ya, jadi nanti itu saya mau lihat dulu nih Pak di PMM, gitu mau lihat-lihat dulu di PMM buat lihat pelatihan apa yang sekiranya cocok sama materinya dan jam yang bisa saya ikuti. Betul Bu. Hmm, Jadi Ibu Nani mau lihat di PMM dulu ya. Nah, di mm-mm. PMM juga kan ada menu tuh, menu komunitas. Jadi bener kata Bu Nani, banyak kegiatan nanti webinar yang bisa Bu Nani ikuti. Yang tadi kata Bu Nani tuh materinya sesuai, jamnya juga sesuai. Ya, yang penting mah bisa menyesuaikan gitu ya Bu ya. Iya betul. Iya Pak Rizky, saya mau fokus cari materi tentang kurikulum merdeka karena masih banyak ya yang mau saya eksplor tentang kurikulum merdeka ini. Karena saya teh jujur memang belum terlalu paham juga dengan kurikulum merdeka ini kan, ditambah sekarang itu kita kurikulumnya memang harus beralih ya kan? Ya, betul, cocok itu Bu. Mm, Banyak tuh pelatihan di PMM terkait dengan kurikulum merdeka. Eh, Kira-kira gini Bu, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira siapa yang bisa bantu Bu Nani supaya Bu Nani itu bisa komitmen dan konsisten gitu untuk mewujudkan rencana yang tadi Bu Nani sampaikan, untuk bisa ikut pelatihan gitu. Oh iya, yang pasti yang pertama saya akan komunikasi dulu dengan suami saya ya Pak, kan bagaimanapun kan saya harus minta izin gitu ya. Tapi suami saya mah baik Pak, bager, pasti ngedukung rencana saya. Yang penting komitmen sama pekerjaan dan rumah terus dengan baik. Nah, yang kedua, mungkin saya akan kerjasama dengan rekan guru, kayak sering bagi-bagi informasi terkait pelatihan atau webinar yang sekiranya bisa saya ikuti dan jamnya itu tidak bentrok dengan jam di rumah. Ya kayak Pak Rizky juga, saya nanti kabarin kalau ada info pelatihan atau webinar. Siap Bu Nani. Oke, baiklah. Kita sebenarnya sudah dapat solusi ya Bu Nani ya. Iya Pak. Eh, apa nih yang Bu Nani dapatkan dari obrolan kita siang ini? Oke, iya, awalnya saya bingung. Di sisi lain ingin mengikuti kegiatan pelatihan atau webinar. Namun saya juga tidak bisa meninggalkan peran saya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, setelah diobrolkan nih ternyata gitu, saya menemukan solusi untuk bisa terus mengikuti pelatihan atau webinar di tengah peran saya sebagai pendidik dan ibu rumah tangga. Mantap Bu Nani. Semoga apa yang direncanakan Bu Nani berjalan dengan lancar ya. Amin. Mohon bimbingannya ya Pak Rizky. Siap Bu. Oke, Bu Nani, mungkin hari ini obrolan kita sampai di sini dulu ya. Nanti harapan saya kita bisa bertemu lagi minggu depan. Saya pengen nih dengar pelatihan apa yang sudah diikuti oleh Bu Nani. Nanti bisa diseminasi ke saya atau ke rekan-rekan Bu Nani yang lain agar kita nih sebagai pendidik juga bisa mengembangkan profesionalisme dan juga bisa bermanfaat buat semua. Oke, siap. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Bu Nani, tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Saya pamit ya Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.